3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas genap akan mempresentasikan hasil paper kami mengenai pengasapan ikan sarden. Dengan saya, Nurmalia Indah Prasanti. Saya Clarissa Ardiana. Saya Olivia Rutiolanda Sibarani. Dan saya Lydia Alwina Joko. Ya, kita masuk ke slide pertama. Di mana kita akan membahas tentang pengenalan bahan, metode pengasapan, pengaruh pengasapan ke kualitas bahan, lalu parameter apa saja yang mempengaruhi pengasapan pada ikan sarden. Next. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik ikan sarden. Ikan sarden memiliki warna punggung hijau kebiruan, sedangkan bagian samping dan perutnya berwarna perak keabu-abuan, dan terdapat bintik hitam di bagian sisinya. Sarden memiliki bentuk fusiform atau torpedo dengan panjang maksimum 20 cm. Ekor sarden bercabang 2 dan mereka hanya memiliki satu sirip punggung. Sarden biasa dikonsumsi secara segar dan beku, tetapi juga tersedia dalam bentuk kaleng dan diasinkan. Sarden seringkali disamakan dengan ikan makarel, tetapi ternyata mereka adalah jenis ikan yang berbeda. Perbedaan yang mencolok adalah ikan makarel berwarna lebih gelap dan berminyak, sedangkan ikan sarden memiliki perut berwarna perak dan punggungnya berwarna hijau kebiruan. Next. Oke, selanjutnya ada metode pengasapan. Nah, berdasarkan klasifikasinya ini, metode pengasapan itu ada pengasapan tradisional dan juga pengasapan modern. Nah, berdasarkan suhunya, pengasapan itu dibagi menjadi 3, yaitu ada suhu dingin, hangat, dan juga panas. Namun, di literatur lain juga ada yang menjelaskan bahwa berdasarkan suhunya pengasapan hanya dibagi menjadi 2, yaitu pengasapan dingin atau cold smoking dan juga pengasapan dengan suhu panas atau hot smoking. Dengan cold smoking dari suhu 12 sampai 40 derajat Celcius dan hot smoking dari 45 sampai 90 derajat Celcius. Next. Nah, yang pertama ini berdasarkan metodenya yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri ini merupakan oven pengasapan untuk metode pengasapan tradisional. Sedangkan yang sebelah kanan itu oven pengasapan untuk pengasapan dengan metode yang modern. Nah, bisa dilihat untuk yang tradisional itu di bagian bawah ada bara api yang bisa dibuat dari kayu atau paling sering yang digunakan itu adalah kayu oak atau beech. Nanti kayu-kayunya itu akan menghasilkan asap. Nah, jadi pengasapan tradisional ini akan melibatkan pemaparan langsung bahan makanan dengan asap. Nah, kalau yang sebelah kanan ini bisa dilihat itu ada panah-panah bagian 1, itu merupakan panah siklus aliran udara atau aliran panas, dan nomor 2 itu ada generatornya. Next. Nah, ini pengasapan tradisional. Poin pertama, asap langsung terkena bahan pangan. Seperti yang sudah dijelaskan, asap dari pembakaran mulai dari seperti batang kayu, serbuk kayu, atau cipit kayu, itu tuh akan menghasilkan asap yang akan langsung terkenal oleh bahan pangan. Nah, setiap daerah itu memiliki bentuk oven pengasapan tradisional yang berbeda-beda. Karena asap ini berasal dari kayu, nah kayu yang menghasilkan asap ini itu mengandung beberapa kandungan seperti antioksidan dan juga antimikroba seperti fenol, aldehid, asam asetat, dan karboksilik asid. Tapi juga ada senyawa berbahaya seperti PAHs atau polisiklik aromatik hidrokarbon yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, pengasapan tradisional ini dapat dipengaruhi oleh cuaca. Oleh karena itu, operator atau orang yang melakukan pengasapan tradisional harus dapat mengontrol
proses pengasapan dan juga cuaca dengan cara menambahkan bahan baku seperti batang kayu, serbuk kayu, chips, atau bisa juga dilakukan dengan membuka dan menutup pintu ventilasi oven pengasapan tradisional, dan juga bisa dilakukan dengan membolak-balikan batang kayu yang digunakan untuk pengasapan tradisional. Jadi, pengasapan tradisional itu juga harus dilakukan oleh operator yang handal dan juga berpengalaman. Next. Nah, selanjutnya ada pengasapan modern. Pengasapan modern ini bentuk ovennya itu dibentuk sedemikian rupa hingga menerapkan prinsip-prinsip dari panas dan perpindahan massa. Oven ini dilengkapi dengan perangkat untuk sirkulasi udara dan asap dengan kecepatan yang dapat dikendalikan. Sirkulasi asap tersebut memberikan kondisi termal dan aliran panas yang sama di semua bagian tungku pengasapan, sehingga panasnya itu merata. Lalu untuk suhu, kelembaban, kepadatan, udara, waktu itu bisa diatur tergantung dengan produk yang ingin kita hasilkan atau kita asapkan. Tungku ini juga dilengkapi oleh sistem injeksi air panas atau uap dengan semprotan air dingin pada satu tungku. Jadi satu oven itu sudah memiliki banyak fungsi sehingga untuk prosesnya itu lebih cepat. Untuk ikan sarden sendiri berdasarkan literatur yang kami dapatkan itu lebih sering menggunakan berdasarkan suhunya menggunakan tipe pengasapan cold smoking dengan kayu yang sering digunakan itu beechwood. Next. Baik, selanjutnya adalah pengaruh pengasapan ke kualitas bahan. Yang pertama adalah kualitas sensoris. Jadi, pengasapan dapat memengaruhi karakteristik organoleptik, yang termasuk adalah warna, rasa, tekstur atau kekerasan daging, serta aroma. Untuk aroma sendiri, itu dipengaruhi oleh senyawa volatil yang berada dalam ikannya, lalu juga seperti yang sudah dijelaskan, bahwa proses pengasapan tradisional itu, arang itu mengandung senyawa karbonil dan fenol, sehingga senyawa tersebut yang dari asap membentuk aroma dan rasa pada ikan asap. Selanjutnya adalah warna. Warna dipengaruhi oleh pemilihan teknik pengasapan. Pengasapan dengan intensitas yang tinggi dapat menyebabkan warna yang semakin gelap akibat diskolorisasi. Selanjutnya adalah tekstur. Tekstur atau kekerasan daging ikan sarden berubah setelah pengasapan. Suhu yang tinggi menyebabkan kadar air dalam daging semakin berkurang. Akibatnya tekstur akan menjadi lebih keras. Dan yang terakhir adalah rasa dipengaruhi oleh senyawa karbonil. Selain senyawa karbonil, ditemukan juga senyawa fenolik seperti guaikol dan siringol yang menyebabkan rasa khas ketika ditemukan pada ikan asap, yang selanjutnya akan mempengaruhi sifat sensoris ikan tersebut. Selanjutnya adalah kadar air. Proses pengasapan memengaruhi kadar air, di mana penelitian yang dilakukan oleh Ezembu bahwa kadar air ikan sarden setelah pengasapan mengalami penurunan seperti terlihat di gambar. Selain kadar air, kandungan protein juga semakin berubah, di mana ada peningkatan kandungan protein dalam ikan sarden. Peningkatan ini mencapai 64,56%, yang disebabkan oleh dehidrasi produk, di mana terkonsentrasinya protein, lalu meningkatkan nutrisi produk ikan. Lalu, proses pengasapan juga dapat menurunkan level lisin. Selain protein, kadar abu juga berubah setelah proses pengasapan. Kadar abu pada ikan sarden semakin lebih tinggi dibandingkan sarden mentah. Peningkatan kadar abu ini diakibatkan karena penurunan kelembaban. Selanjutnya adalah kandungan lemak.
Penelitian yang dilakukan oleh Dairamola menemukan bahwa kadar air selama pengasapan dapat meningkatkan kadar lemak. Peningkatan kadar lemak dapat mencapai 9,85%. Pengasapan yang langsung menyebabkan oksidasi dari asam lemak tak jenuh. Proses oksidasi ini merupakan reaksi fundamental dalam kimia pangan yang membutuhkan lipid dan molekul oksigen. Pemanasan dengan suhu tinggi berkontribusi dalam destabilisasi asam lemak ikan. Selanjutnya adalah kadar garam. Konsentrasi garam setelah pengasapan ikan sardin fillet di atas 3%, di mana sebagai tujuan awal atau prinsip awal dari pengasapan adalah pengawetan, sehingga konsentrasi yang tinggi ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Dan yang terakhir adalah analisis kimia. Untuk total volatil basa nitrogen meningkat setelah pengasapan dari 2,29 mg N per 100 gram menjadi 3,30. Peningkatan ini mempengaruhi dehidrasi parsial ikan dan peningkatan oksidasi asam lemak tidak jenuh akibat pengasapan suhu tinggi. Berikutnya parameter yang mempengaruhi pengasapan ikan sardin. Yang pertama adalah waktu. Lama waktu pengasapan mempengaruhi mutu bahan baik organoleptik maupun daya awetnya. Di sini terlihat ada bagan kaitan waktu dengan senyawa fenol, di mana semakin lama waktu pengasapan berarti semakin banyak partikel asap yang akan menempel pada ikan. Partikel asap ini akan mempengaruhi daya awet produk karena partikel pada asap terdapat senyawa-senyawa fenol. Senyawa fenol ini berfungsi sebagai antibakteri dan juga antioksidan. Dengan kata lain, semakin lama waktu pengasapan, maka daya awet pada ikan menjadi lebih baik. Next. Kemudian ada suhu, di mana suhu itu akan menurunkan kontaminasi aktivitas bakteri, mempengaruhi tekstur daging ikan, yang mana jika suhunya semakin tinggi, maka tekstur daging ikan akan menjadi lebih keras. Lalu juga suhu akan mempengaruhi warna daging ikan, di mana semakin tinggi suhu, daging ikan akan semakin lebih coklat. Next. Berikutnya, pengaruh jenis kayu asap, kayu pada pengasapan. Di sini dapat terlihat ada kayu keras dan kayu lunak. Kayu keras akan menghasilkan aroma yang lebih unggul, lebih kaya kandungan aromatik dibandingkan pada kayu lunak. Penggunaan kayu keras, asap akan berbentuk gumpalan yang tebal dan tidak terlalu menyebar. Tetapi kalau kayu lunak akan menimbulkan bau yang tidak diinginkan. Di samping itu juga terdapat 3 syarat kayu yang layak dipakai untuk pengasapan, yaitu kayunya bertekstur keras, tidak mudah atau tidak cepat terbakar, dapat menimbulkan asap dengan jumlah yang besar dalam waktu yang lama. Next. Selanjutnya ada pH. Nilai pH merupakan indikator derajat kesegaran atau pembusukan makanan. pH yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan mikroba. Pengasapan dapat membantu menurunkan mikroba pada ikan. Suhu pengasapan yang cukup tinggi dapat membunuh mikroorganisme yang terdapat pada ikan. Selain itu, sebuah studi juga mengatakan bahwa fraksi fenolik pada asap yang dihasilkan oleh kayu memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri. Next. Lalu kesimpulannya, karena ikan sardin tergolong sebagai bahan pangan yang mudah rusak, maka perlu ada penanganan lebih lanjut, salah satunya adalah pengasapan.
Pengasapan pada ikan sardin umumnya menggunakan metode cold smoking yang mana perbedaan metode pengasapan sangat mempengaruhi hasil akhir dari sifat fisik seperti kadar air, kadar lemak, dan kadar protein, lalu mempengaruhi organoleptik seperti warna, tekstur, dan rasa pada ikan sardin, serta daya awet. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun paper ini. Next. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini.